ada satu ironi besar yang terjadi selama ini. Indonesia itu adalah sesungguhnya Pasifik, tapi kita sendiri sebagian besar tidak mengenal apa itu Pasifik. Dan di sisi yang lain, orang-orang Pasifik sendiri tidak mengenal Indonesia sebagai bagian dari mereka. Jadi ada dua kutub persaudaraan yang terpisah karena ignorance, karena ketidaktahuan di antara kedua pihak. Indonesia tidak mengenal mereka, demikian juga sebaliknya. Nah, sehingga inisiatif-inisiatif seperti ini dalam rangka membangun awareness dan pada ujungnya membangun pengetahuan kita bersama mengenai Pasifik dalam segala perspektif, dalam segala potensi yang ada, itu sangat bermanfaat. Pertama adalah dalam rangka memperluas apa namanya pergaulan kita sesama bangsa di Pasifik, dan kedua dalam juga menciptakan peluang-peluang baru baik untuk kerjasama ekonomi, dan yang paling penting itu ada isu politik yang terus berkembang di sana yang harus kita address dengan cara berbeda. Ada istilah itu The Pacific Way. Pertama-tama saya mohon maaf dulu kepada para narasumber yang lainnya. Pendekatan saya dalam mengedres beberapa isu utama terkait hubungan kita dengan Melanesia dan Pasifik tidak secara akademik, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan yang saya lakukan selama ini dalam rangka mendekatkan Indonesia ke Pasifik, tepatnya itu memasukkan Indonesia dalam lingkaran orang-orang Pasifik. Ada isu utama yang selama ini tidak kita pedulikan dan cenderung kita pelihara, yaitu kita itu tidak peduli terhadap Pasifik. Kita peduli terhadap Pasifik ketika ada isu politik. Misalnya ada pergerakan dari negara-negara Pasifik untuk membantu Papua keluar dari NKRI. Pada titik itulah maka kita rame-rame bekerja, kita sibuk. Tapi setelah itu business as usual. Pasifik itu belum menjadi perhatian politik luar negeri kita. Oleh karena itu, selama di sana, saya selalu mengatakan bahwa Pasifik itu bukan blank spot dalam diplomasi kita, tapi blind spot. Kalau blank spot, kita tidak hadir sama sekali dan itu tidak benar. Kita punya perwakilan yang relatif banyak, kemudian kita punya roadmap yang juga cukup jelas, tapi kita itu lebih tepat disebut blind spot. Blind spot artinya ya seperti orang buta. Kita tidak tahu mesti melakukan apa dalam rangka meningkatkan presensi Indonesia di kawasan Pasifik. Saya akan mulai dari 3 isu utama yang harus dikenal oleh kita bersama dalam konteks diplomasi. Yang pertama, di Pasifik itu berkembang brotherhood yang sangat tinggi. Orang Pasifik itu adalah tipe komunitas yang kekerabatan mereka itu sangat kental. Kekerabatan mereka itu disebabkan oleh 3 hal utama. Pertama adalah race. Mereka berasal dari 3 kelompok suku yang besar di sana. Pertama Melanesia, kedua Polynesia, dan ketiga Micronesia. Sudah benar fokus group discussion kita ini memfokuskan kepada Melanesia, karena Melanesia adalah ras terbesar di Pasifik. Nah, kita ketahui bersama Melanesia itu asal katanya adalah Mela, yang artinya black, Nesia adalah nation, jadi black nation. Gampang mengidentifikasikan dari sisi fisik orang Melanesia ini. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Itu orang-orang yang ada di Fiji, di Solomon Islands, di Vanuatu. Nah, di kita itu ada, itu di Papua dan di NTT. Nah, jadi brotherhood mereka ini sangat kuat, dan itu disebut dengan race is thicker than blood. Itu yang terjadi di sana. Nah, yang kedua itu adalah sentimen agama Kristen. Agama ini menyatukan mereka. Oleh karenanya tokoh-tokoh agama itu terkadang di banyak negara itu posisinya jauh lebih penting, jauh lebih tinggi dibandingkan pimpinan politik atau pemimpin negara sekalipun yang setiap 3 tahun sampai 5 tahun berganti.
Tapi pimpinan agama, yaitu pendeta, pastor, itu mempunyai posisi yang sangat tinggi dan sangat berpengaruh. Nah, yang ketiga itu adalah persoalan bersama mereka itu adalah persoalan kemiskinan. Jadi tiga hal ini, yaitu ras, kemudian agama dan kemiskinan, itulah yang menyatukan bangsa-bangsa di Pasifik. Nah, kita absen dalam memperhatikan isu yang pertama ini. Padahal kita punya modalitas yang begitu besar. Modalitas kita itu adalah, ya orang kita juga adalah orang Pasifik. Saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, NTT, kemudian Maluku, itu adalah sesungguhnya bangsa Pasifik. Kita punya ras Melanesia, kita punya ras Polinesia, bahkan berbicara mengenai jumlah dari sensus 23 juta manusia yang ada di Pasifik, lebih dari 12 juta itu ada di Indonesia. Hitung saja penduduk Maluku, penduduk NTT, dan penduduk Papua. Jadi speaking about numbers, kita itu mayoritas di Pasifik, tapi kita tidak pernah mengkapitalisasi itu. Kemudian dari sisi kebudayaan, budaya saudara-saudara kita di timur juga persis sama dengan mereka. Bahkan dipercaya lagi sesungguhnya orang Vanuatu, orang Solomon Islands itu adalah orang Papua. Ras mereka itu adalah ras Papua. Nah, itulah alasan mengapa ketika dalam konteks membebaskan Papua dari Indonesia, yang paling keras berteriak itu adalah orang Vanuatu dan orang Solomon Island plus orang Fiji. Why? Ya karena mereka adalah orang Papua. Orang Papua yang meninggalkan pulaunya, negaranya untuk merantau. Faktor kedua itu adalah human right issue. Hak asasi manusia ini isu yang tidak akan hilang. Mereka sangat sensitif terhadap isu ini. Mengapa? Karena sebagian besar negara-negara di Pasifik itu adalah negara jajahan dan mereka mempunyai trauma yang begitu besar terhadap apa yang namanya kolonialisasi. Nah, menurut mereka Papua itu dikolonialisasi oleh Indonesia. Jadi terjadi mispersepsi yang berlangsung begitu lama, yang kita telat dalam melakukan klarifikasi. Nah, baru belakangan ini kita mencoba mengklarifikasi bahwa yang Anda dengar, Anda ketahui, Anda lihat mengenai Papua itu banyak berasal dari media-media yang tendensinya memang mendukung Papua Merdeka. Jadi beritanya bias. Nah, ini yang sedang kita lakukan terus-menerus dalam rangka merubah persepsi yang ada di kepala mereka bahwa Papua dijajah oleh Indonesia. Isu ketiga adalah isu ekonomi. Anda mungkin kaget kalau saya katakan fakta yang tidak pernah terbuka di media, bahwa sumber pendapatan dari sebagian besar negara Pasifik itu foreign aid, bantuan asing. Jadi begitu rentannya negara ini untuk dijadikan proksi oleh negara-negara yang menyumbang ke mereka. Jadi negara-negara yang dibuat mentalitasnya tergantung dari bantuan asing, itu akan membuat mereka menjadi bangsa yang lemah dan gampang dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu pada waktunya. Nah, inilah yang terjadi di sebagian besar negara Pasifik. Nah, negara-negara yang ekonominya kuat seperti Cina, Uni Eropa, Amerika, dan tetangga terdekat Australia dan Selandia Baru menggunakan ini dalam rangka menanamkan pengaruhnya. Jadi mereka memberikan bantuan apa yang disebut dengan non-concessional loans, utang yang nggak perlu dibayar sesungguhnya. Tapi utang ini akan ditagih ketika nanti di meja perundingan, akan ditagih ketika misalnya voting di PBB. Nah, inilah yang membuat posisi kita rentan. Karena kita tidak dalam posisi secara ekonomi untuk dapat bersaing dengan negara-negara besar itu untuk mensejahterakan negara Pasifik. Sehingga ketika ada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan Perdana Menteri, isunya akan terus muncul. Karena isu Papua ini tetap menjadi isu seksi. Kemudian negara-negara besar itu yang tidak perlu kita sebutkan siapa, untuk menekan Indonesia, angkat saja isu Papua. Teriakan isu Papua, maka kita seperti orang kebakaran jenggot. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, isu brotherhood, isu human right issue, dan isu ekonomi dalam hal ini foreign aid harus secara bersama-sama kita address. Tidak bisa dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Semua stakeholders yang terlibat itu harus bersama-sama. Betul, Melanesia itu menjadi focal point karena mereka penduduknya paling banyak dan secara politik juga paling berpengaruh negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik. Ya, para pengusaha di Indonesia harus berpikir bagaimana bisa berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan di sana. Kemudian tokoh agama yang ada di Indonesia, terutama dari agama Kristen, itu harus satu boat dengan pemerintah.
dalam melakukan sindikasi friendship, syndication of fellowship dengan sesama pemuka agama di sana. Kemudian race, kita harus terus membooster semangat persaudaraan antara orang Pasifik dengan orang Timur Indonesia. Indonesia Timur itu harus terbuka untuk Pasifik. Tidak boleh lagi melalui Indonesia bagian Barat atau Indonesia bagian Tengah. Harus ada akses langsung. Penerbangan, eksportasi, lalu lintas, transportasi itu harus dibuka agar supaya mereka itu bersatu, agar supaya mereka bisa saling lihat. Orang-orang Pasifik, kalau mereka punya akses ke Pasifik Indonesia, ke Papua, ke Maluku, pada titik itulah mereka sadar bahwa yang mereka percaya bahwa Indonesia bagian timur khususnya Papua tidak dibangun oleh Indonesia, salah besar. Ketika mereka melihat Biak, ketika mereka melihat Papua, baru mereka tahu bahwa tidak ada ketertinggalan, tidak ada penjajahan. Kemudian human right issue, isu-isu yang menggantung terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua khususnya harus segera diselesaikan. Tidak bisa digantung-gantung seperti sekarang. Karena itulah yang ditagih oleh mereka selama ini. Nah, yang terakhir isu ekonomi. Karena kita tidak bisa membantu dalam bentuk non-concessional loan, grants, dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah buka akses pasar. Karena negara-negara di Pasifik itu, Melanesia, Polynesia, Micronesia, they need market. Dan market yang paling besar itu bukan Australia, bukan New Zealand, tapi Indonesia. Berdagang dengan Pasifik bukan menjual, tapi kita membeli. Karena hanya dengan cara itulah kita ikut mensejahterakan mereka. Kemudian importir kita harus mau membeli produk-produk dari negara-negara Pasifik. Apakah akan kita konsumsi di Indonesia atau kita reekspor ke negara-negara ASEAN, itu urusannya kita. Tapi itu yang mereka butuhkan dari kita ketika kita tidak bisa memberikan bantuan secara ekonomi. Saya berhenti sampai di sana, Mas Bambang, karena in considering to the other speakers yang juga harus bicara. Terima kasih, Mas Bambang.